Pengadilan Tipikor Semarang Kamis siang menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan Plaza Klaten dengan terdakwa Ferry Sanjaya yang merupakan Direktur PT Matahari Makmur Sejahtera atau MMS sebagai pengelola Plaza Klaten. Oleh Jaksa Penuntut Umum Jan Ferry didakwa merugikan negara selama mengelola Plaza Klaten dari tahun 2019 hingga 2023. Dalam kurun waktu tersebut, Jan Ferry diduga melakukan penyimpangan pengelolaan yang bertentangan dari peraturan. Atas dakwaan tersebut, kuasa hukum terdakwa O.C. Kaligis menegaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari ahli hukum keuangan negara disebutkan bahwa tidak ada kerugian negara yang nyata dalam pengelolaan sewa Plaza Klaten. Yang memegang keuangan daerah adalah Sekda. Dan ini kan kita nggak lelang dan artinya karena ini bukan jasa dan barang, pengadaan barang dan jasa. Karena uangnya uang dari terdakwa semua. Dan yang paling penting menjadi pertanyaan bagi saya, ini kan disetujui, ada tanda tangan dari Bupati Sri Mulyono. Kebal hukum kali ya, sampai nggak dijadikan terdakwa. Ya, kebal hukum bagi saya sih kebal hukum ini. Kan ini kan cukup 8 itu. Semua aparat Pemda, Sekda, bagian hukum apa semua ada di situ. Menandatangani sewa menyewa. Nah, pasal 108 KUHP, manakala kita mengetahui ada orang membuat kejahatan, wajib melaporkan. Kenapa Pemda dengan Ibu, katakanlah Sri Mulyani, selama 3 tahun tidak melaporkan terdakwa melakukan katakanlah tindak pidana korupsi? Bahkan mereka yang punya pengadaan barang dan jasa ada di pihak Pemda kan, bukan di pihak kita. Itu yang paling penting. Kenapa sekarang ya kita yang dipersalahkan? Makanya katakan kriminalisasi. Dan ada buktinya loh, ditandatangani waktu peresmian Plaza Klaten, ibunya ada di sana, kita nggak pernah dapat somasi, bahkan dengan bangganya dia meresmikan, berdiri di sebelahnya siapa? Ferry kan? Ini menarik, ini bukti. Tanda tangannya dia mana? Ada ini buktinya. Saya tanda tangannya, ini tanda tangan menyetujui. Kan aneh. Ya, ini tanda tangannya. Ini saat apa? Ini waktu menyetujui mengenai katakanlah perjanjian kerjasama antara aparat Pemda, Ibu Sri Mulyani dengan katakanlah Ferry. Yang masuk penjara cuma Ferry. Dengan satu Sekda ya. Nah, bagian inspektoratnya bagaimana? Karena Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, kalau inspektorat sudah mengatakan tidak ada masalah, ini perkara bukan perkara pidana. Makanya saya katakan kriminalisasi. Tadi saya ngomong itu bukan asal ngomong sih, ada buktinya semua. Pak, tadi apa yang disampaikan ke majelis hakim karena langsung mengajukan eksepsi? Itu kalau begini, itu kan strategi para pengacara. Kalau misalkan saya nggak majukan eksepsi, beritanya semua berita jaksa. Begitu saya majukan kan imbang beritanya kan. Jadi apa yang saya katakan ini merupakan pembelaan saya sesuai dengan undang-undang. Ya oke. Berarti minta dibebaskan? Biasanya ya eksepsi nggak dikabulkan biasanya. Tapi sekurang-kurangnya hakim mempunyai gambaran mengenai pokok perkara kan. Bahwa ini saya menyawa karena ini bukan narasi sih, ada buktinya semua sih ya. Ada tanda tangan ini. Makanya waktu ini tanda tangan ini cuma barangkali ini ujian keadilan dan kebenaran juga. Sejauh mana katakanlah Sri Mulyani dilindungi itu aja. Kalau menurut saya dia terlibat. Ini yang saya katakan. Ya. Pernah diperiksa nggak, Pak? Oh, ditanya sama dia. Anda kan wartawan, tanya sama dia. Kenapa nggak pernah diperiksa kalau ya. Oke, terima kasih teman. Menurut O.C. Kaligis, pengelolaan Plaza Klaten dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan izin resmi yang sah dan disetujui oleh Bupati Klaten waktu itu yaitu Sri Mulyani. Hal tersebut tercantum dalam dokumen penetapan dan persetujuan tertanggal 19 November 2021. Ia menyatakan ada kriminalisasi dalam kasus ini. Herwidodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.